Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Tentu kita semua berada dalam keadaan sukacita dan kita semua sehat. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita bersama-sama untuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini, kami bersyukur untuk kami semua yang boleh Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini walaupun kami ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah yang akan kami lakukan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami nikmati, berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah kami nikmati di dalam kehidupan kami. Sebagai rasa ungkapan syukur kami, sebagai rasa ungkapan terima kasih kami ya Tuhan, maka saat ini kami hendak menaikkan puji-pujian kami, bahkan kami juga sebentar akan mendengar firman. Tuhan tolong supaya ibadah kami ini kami lakukan dengan penuh rasa hormat, rasa takut akan Engkau, dan kami lakukan ini dengan penuh sukacita. Hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, Engkau tambahkan sukacita itu bagi kami ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat mengganggu kami, yang tidak menentu ini ya Tuhan. Tapi sesuatu yang pasti bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, firman-Mu ya dan amin ya. Tolong kami semua ya Tuhan yang bertugas, peralatan yang kami digunakan di rumah kami masing-masing supaya semuanya dapat berfungsi dengan baik ya Tuhan. Puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan, Engkau tolong supaya itu membawa sukacita, damai sejahtera bagi kami, dan itu merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, firman yang telah digumuli, firman yang telah dipersiapkan dengan baik ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, supaya ketika firman itu diperdengarkan, kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya, dan kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami. Kalau ada hal-hal yang harus kami perbaiki dalam kehidupan kami, Tuhan Engkau tolong kami, bantu kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ingatkan kami ya Tuhan, supaya hari-hari hidup kami ke depan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-kuasa di luar Engkau ya Tuhan, yang mau mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, dalam bentuk apapun ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan, kami usir keluar ya Tuhan. Hanya kuasa Tuhan, Roh Kudus yang mempersatukan kami di dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin.
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah atasku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Hatiku meluap bila ku pikirkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu.
Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa untuk kita mau menikmati pengajaran firman Tuhan yang adalah kasih setia Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami datang kepadamu dengan tulus hati. Sekaligus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dan juga Roh Kudus karena Engkau sudah menggerakkan kami untuk kami menikmati ibadah ini. Sebentar kami akan menikmati juga firman Tuhan yang adalah wujud dan isi hatimu sendiri. Firman Tuhan yang adalah kasih-Mu sendiri yang hendak mengawal, membimbing kami sampai kami berhasil menjadi mempelai perempuan Tuhan masuk bersama-sama ke kota Yerusalem baru. Oleh sebab itu Roh Kudus Engkau bekerja saat ini, melingkupi kami semua, menggenggam, mencengkeram kami semua, mengurapi kami semua, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu ini, firman Tuhan yang adalah isi hati-Mu sendiri, bisa tertanam dengan baik dan bisa kami cerna dengan baik, sehingga bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Pada puncak kemuliaan itu kami bisa menikmatinya. Kami bisa bertatap muka, face to face dengan Engkau sebagai mempelai pria kami. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada ibadah. Dan ternyata cepat. Sudah sampai di akhir bulan Juli 2021, di akhir bulan. Dan minggu depan kita akan injak bulan Agustus. Cepat ya saudara-saudara, puji Tuhan. Tetapi secepat waktu itu berjalan sesuai firman Tuhan, maka secepat pula kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya akan berlangsung. Bahkan Alkitab katakan semakin dipercepat dan ada percepatan. Ya, ada percepatan Tuhan Yesus melalui peristiwa-peristiwa ini dan melalui manusia-manusia yang hidup di dalam dunia ini. Termasuk kekristenan yang menjadi indikator percepatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita mau dengar firman Tuhan mengenai percepatan waktu itu dan mengenai hubungannya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Harus apa kita? Dan harus bagaimana kita? Kita mau lihat firman Tuhan. Ya, hanya sebuah peringatan dari Matius 24 ayat 12 sampai 13. Matius 24, kita buka sama-sama Alkitab kita, ayat 12 sampai 13 kita baca. Ya, kalau perikopnya sih khotbah tentang akhir zaman, perikop utama pasal 24. Ya, tetapi perikop pendukungnya dari ayat 12 sampai 13 ini adalah judulnya permulaan penderitaan. Dan sekarang kita baca ayatnya 12-13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ini tanda-tandanya akhir zaman, ini tanda-tandanya kesudahan dunia, ini tanda-tandanya kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan, yang memiliki daya tahan, yang memiliki self-endurance, mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Dari ayat 12-13 ini saya beri judul firman Tuhan kali ini adalah self-endurance. Menciptakan self-endurance, Christian self-endurance. Kristen yang memiliki daya tahan. Ya, itu perlu diciptakan. Self-endurance, daya tahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, daya tahan ini diperlukan loh.
oleh setiap kita, oleh setiap manusia. Apalagi ya dalam perkara-perkara sekarang aja yang sedang kita hadapi, menghadapi pandemi corona, daya tahan ini sangat dicari. Ya, berlomba-lomba berjemur di bawah matahari yang terik, berlomba-lomba mencari vitamin, memberi nutrisi vitamin dalam tubuh. Itu kan dalam upaya untuk memiliki daya tahan. Tetapi yang Tuhan mau ingatkan pagi ini, jangan melulu daya tahan jasmani yang kita perhatiin. Tetapi kita lupa pada akhirnya dengan daya tahan rohani yang itu utama yang harus kita kejar dan kita miliki. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa betapapun daya tahan ini diperlukan oleh setiap manusia untuk menghadapi berbagai tantangan dan atau serangan. Tapi daya tahan ini diperlukan juga, saudara-saudara, bahkan sangat-sangat diperlukan oleh kekristenan di masa-masa terakhir ini di dalam kerohaniannya. Tetapi fakta juga berbicara bahwa daya tahan ini sedang mengalami ujian. Wah, daya tahan ini sedang mengalami ujian yang sangat-sangat berat, saya katakan. Nggak lebay, tapi begitu berat di dalam masa-masa sekarang menjelang kesudahannya. Kita menyerah? Jangan. Kita give up? Jauh dari kata-kata give up itu. Ujian itu harus dilewati. Bahkan ujian yang harus kita menangkan. Ya. Untuk kita bisa memiliki, mendapatkan daya tahan pribadi yang luar biasa secara rohani. Ya, spiritual self endurance itu yang harus kita miliki. Tapi sekali lagi saudara-saudara, ada ujiannya. Dan ujian itu diperhadapkan kepada kita semua sekarang ini kekristenan. Diperhadapkan bagi kita, Tuhan izinkan. Karena Tuhan menguji setiap umatnya. Siapa yang keluar sebagai emas murni? Siapa yang hanya sebagai jerami? Ya, yang bertahan dan kemudian pada masa kesudahannya tetap militan. Dia yang diselamatkan. Itu Tuhan yang katakan. Ya, ujian. Nah, saudara-saudara, ujian ketahanan. Di dalam bidang olahraga, saudara-saudara, sering kita dengar ujian fisik, ujian ketahanan. Sampai sejauh mana ketahanan seorang atlet. Itu dalam hal jasmani. Dalam hal rohani juga seperti itu. Ya, Rasul Paulus selalu membandingkan daya tahan rohani itu sebagaimana sebuah pertandingan atletik. Di dalam kekristenan juga seperti itu, bahwa ketahanan itu harus diuji dan mengalami proses ujian. Ujiannya apa? Supaya bisa bertahan, supaya memiliki daya tahan. Dan ujian itu harus dilewati. Kemudian dia bisa menjadi seorang atlet pilihan. Bahwa ujian itu harus dilewati sehingga orang itu gol. Berhasil masuk ke Yerusalem baru. Berhasil menjadi mempelai perempuan Tuhan. Daya tahan itu harus dilewati, bukan melarikan diri dari ujian ketahanan. Tapi harus dilewati. Harus dilakoni. Ujiannya ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini ujiannya. Kedurhakaan. Durhaka versi Alkitab. Bukan durhaka versi dunia. Berbeda maknanya. Berbeda perilakunya. Kedurhakaan bahasa aslinya anomia. Apa sih artinya anomia? Itu ujian loh saudara. Seringkali kekristenan salah kaprah.
kekristenan berbuat kriminal, dia bilang, itu salib saya. Ya, berbuat kriminal ya salah-salah sendiri, itu bukan salib bro. Itu bukan salib sis. Banyak kekristenan salah. Bahwa kekristenan berbuat kriminal, dan kekristenan katakan itu ujian dari Tuhan. No, itu pencobaan yang dibuat sendiri. Itu hawa nafsumu sendiri. Ya, apa sih yang namanya anomia? Ini yang menjadi ujian harus dilewati. Karena Tuhan perhadapkan kepada masing-masing kita. Dia izinkan diperhadapkan kepada masing-masing kita. Anomia yang pertama adalah keadaan manusia tanpa hukum Allah. Oh, ternyata durhaka versinya Alkitab. Artinya Alkitab adalah keadaan manusia tanpa hukum Allah. Dipersempit, keadaan kekristenan tanpa hukum Allah. Aneh juga sih, kekristenan kok tanpa hukum Allah. Kekristenan yang di rumahnya banyak Alkitab, tapi tanpa hukum Allah. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Ternyata Alkitab hanya sebagai teori dan tidak sebagai praktek. Hanya sebagai show of performance di mimbar atau show of testimony kepada setiap orang, tetapi bukan praktek hidup. Ini dia, beda. Keadaan manusia tanpa hukum Allah, lawlessness. Dosa sebagai bingkai pikiran. Kalau kekristenan tanpa hukum Allah, berarti kekristenan berjalan dengan apa? Nah itu kan. Kekristenan praktek hidupnya bingkainya apa? Kalau tanpa hukum Allah, kalau tanpa firman Tuhan. Dosa sebagai bingkai. Frame of mind, bingkai pikiran. Sehingga gak aneh kalau akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kalinya ini makin marak kekristenan tanpa hukum Allah. Berjalan, nggak mati, tapi tanpa hukum Allah. Beraktivitas, tapi tanpa hukum Allah. Kelihatan oke, kelihatan wah, kelihatan hebat, tapi tanpa hukum Allah. Kelihatan nanti pada akhirnya akan bagaimana? Tanpa hukum Allah, tetapi dalam bingkai dosa. Alkitab mengatakan ada beberapa penyebab manusia tanpa hukum Allah. Jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu, Salomo sudah mengingatkan. Tuhan melalui Salomo sudah mengingatkan kita di dalam Amsal 29 ayat 18. Yang menggambarkan bagaimana kehidupan kekristenan yang lawlessness, tidak ada hukum Allah. Diperlihatkan vulgar. Film ini oleh Salomo diperlihatkan gamblang. Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Liar bila tidak ada firman. Bila tidak ada visi firman Tuhan, hidup kekristenan menjadi liar. Dan kita lihat sekarang, banyak kekristenan yang liar, susah diatur. Lebih susah diatur daripada hewan-hewan seperti, saya pernah melihat hewan itik digembalakan, begitu rapih. Domba digembalakan, begitu rapih. Tetapi manusia akhir zaman begitu banyak yang liar. Susah diatur oleh firman Tuhan. Bergerak maunya sendiri. Dan terbukti. Firman Tuhan dianggap sebagai penghalang malah. Firman Tuhan dianggap sebagai memenjarakan, membatasi aktivitas. Liar. Liar tidak melulu diperlihatkan dengan performance yang buruk-buruk. No. Banyak juga yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik rapi, gelimis.
atau pakai apa, rapih kelihatan secara manusia, tetapi hatinya berontak, tetapi hatinya liar, itu banyak. Dan diperlihatkan oleh sikap hidupnya, tidak bisa ditutupi oleh uniform. Banyak sekarang. Dan kejadian-kejadian sekarang semakin membuktikan banyak hal itu terjadi. Karena apa? Hidup tanpa hukum Allah, lawlessness. Bingkainya yang ada di dalam pikirannya adalah bingkai dosa. Dosa yang diperbuat setiap hari. Manusia tanpa hukum Allah adalah pengabaian akan hukum Allah. Roma 6 ayat 19a sudah mengingatkan. Rasul Paulus nih. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran. Nah ini kan lawlessness. Pengabaian hukum Allah. Firman Tuhan gak digubris. Firman Tuhan gak diperhatikan. Malah kecemaran dipilih. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Hukum Allah dicuekin. Malah dianggap sebagai penghalang. Prihatin kalau ada sikap kekristenan seperti itu. Firman Tuhan hanya dianggap sebagai penghalang. Penghalang kebebasan. Penghalang hawa nafsu. Kristen sih Kristen. Tapi tidak mau diatur oleh bingkai firman Tuhan. Pelayan sih pelayan mungkin. Tetapi hidupnya ada di luar firman Tuhan. Firman Tuhan hanya sebagai teori. Ya, sering menjelekkan orang lain, sering membuat fitnah, sering menjatuhkan orang lain. Itu kan artinya tidak di bawah bingkai firman Tuhan, di bawah bingkai dosa. Tapi itu dilakukan, terjadi. Nah ini ujiannya. Keadaan manusia tanpa hukum Allah adalah pelanggaran akan hukum Allah. Nah itu dia. 1 Yohanes 3 ayat 4 katakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah itu dia. Sengaja menabrak hukum Allah. Ini artinya contempt of God's word. Kalau di dunia kita sering mendengar istilah contempt of court, penghinaan kepada sebuah institusi yang dihormati. Tahta Allah adalah institusi yang sangat-sangat harus dihormati. Tetapi justru banyak manusia-manusia melakukan contempt of God's word. Penghinaan kepada hukum Allah. Allah katakan melalui 1 Yohanes 3 ayat 4 sebagai kejahatan. Kejahatan. Sekalipun, oh ya, kenapa Allah katakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Aku kan sudah bernubuat. Aku kan sudah melakukan mujizat. Aku kan sudah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Itu kan Kristen yang hebat. Kristen yang hebat. Tapi Tuhan katakan apa? Secara gamblang, secara terus terang. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. No. Karena apa? Tuhan izinkan mereka bernubuat, Tuhan izinkan mereka melakukan karunia-karunia rohani, Tuhan izinkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi kehidupannya itu dia, lawlessness.
di dalam bingkai dosa, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Tuhan katakan, enyahlah, hai engkau pembuat kejahatan. Wah, dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penting untuk kita dalam hidup ini berlangkah, berjalan bersama hukum Allah. Hukum Allah itu menyelamatkan kok. Kita bebas diberikan pilihan-pilihan hidup, tetapi berdasarkan hukum Allah. Dan itu lebih asik, itu lebih nikmat. Dan endingnya pasti happy. Gitu kan ya, hukum Allah. Jangan kita seperti pola dunia, paradigma dunia, bahwa hukum Allah itu seperti memenjarakan, seperti membelenggu. Jangan. Itu membawa kebaikan buat kita. Hiduplah di dalamnya. Hiduplah dan melangkahlah bersama hukum Allah. Jangan dilanggar. Puji Tuhan. Tuhan anti loh saudara-saudara kepada penghina hukum. Anti Tuhan. Ayatnya ada loh di dalam Matius 13 ayat 41. Tuhan katakan gini, anak manusia, Yesus sendiri artinya, akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Tuh. Orang-orang yang hidup tanpa bingkai firman Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam bingkai dosa, dalam main pikirannya. Dikumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan, orang Kristen yang lawlessness, dari dalam kerajaannya. Tuhan anti dengan orang-orang yang menghina hukum Allah. Mengabaikan hukum Allah, menabrak, melanggar hukum Allah. Ya, saudara-saudara, ini ujian ketahanan, yaitu tentang kedurhakaan. Ayat 12 kita baca kembali. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Maka agape kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih yang dipakai di sini bahasa aslinya adalah agape. Karena kedurhakaan. Jadi efek daripada kedurhakaan adalah redupnya, menuju padamnya agape. Ini efek mengerikan daripada anomia. Ini efek mengerikan daripada kedurhakaan. Merosot tajamnya nilai kasih tertinggi. Kasih tertinggi itu kan kasih kepada Allah. Tapi merosot tajam, mengalami degradasi yang begitu terjun bebas. Merosot tajamnya nilai kasih tertinggi dan nilai kebajikan Kristen. Tuhan katakan itu sebagai kejatuhan yang amat sangat dalam. Ya, padahal agape itu adalah nilai tertinggi dari kasih Kristen. Rasul Paulus ingatkan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu, betul, iman. Yang kedua, betul, pengharapan. Yang ketiga, betul, agape. Dan yang paling besar di antaranya ialah agape. Jadi saudara-saudara, agape ini nilai
tertinggi dari kehidupan Kristen. Tapi semakin redup, semakin menuju kepada padamnya. Karena apa? Karena kedurhakaan. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah apa yang pertama, saudara-saudara? Buah roh yang pertama apa? Kasih. Yang utama loh kasih. Agape. Tapi oleh karena anomia semuanya luntur. Oleh karena kedurhakaan kehidupan Kristen yang gak ada firman Tuhan, agape itu terjun bebas. Ini yang saya katakan the real moral depravity, kejatuhan moral yang sangat amat dalam. Kehidupan yang menjauh dari kasih Allah. Kehidupan yang menjauh dari kasih Allah karena agapenya luntur. Mungkin kasih kepada sesama manusianya gede. Bisa dibilang melebihi kasih agape. Mungkin kasih berdasarkan hawa nafsunya begitu meledak-ledak, begitu meluap-luap. Eros. Tapi sayang, agapenya. Tapi sayang, agapenya dikubur dalam-dalam. Ini harus menjadi keprihatinan kita. Kalau agape kita sudah mulai terjun bebas, padahal itu yang utama. Nilai kekristenan yang tertinggi, agape. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5 katakan. Ini kepada jemaat Efesus, ya. Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan 5. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus telah meninggalkan kasihnya yang semula, agapenya kepada Allah. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ketika agape itu ditinggalkan, ketika agape itu luntur, Tuhan ingatkan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kejatuhan yang sangat dalam. Sekalipun fileonya mungkin oke, sekalipun erosnya oke, tetapi agapenya nol besar, itu sama dengan kejatuhan yang amat sangat dalam. Tuhan katakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Balik lagi kepada kasih agape. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Because of the real moral depravity. Redupnya agape, membekunya agape di dalam kehidupan Kristen. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki spiritual self-endurance yang begitu kuat. Ya, untuk memiliki daya tahan ya secara jasmani kita bisa belajar lah ya. Kita perlu vitamin. Kita perlu nutrisi. Secara rohani juga begitu, saudara. Daya tahan rohani juga perlu vitamin, perlu nutrisi. Tuhan memberikan kepada kita melalui ayat ini vitamin untuk kita bisa memiliki daya tahan yang begitu luar biasa.
secara rohani. Vitaminnya apa? Ya ini tema besar kita. Dalam tagline, I will survive in God. Ini vitaminnya. I will survive in God. I will survive in God itu apa yang pertama? Jangan hanya menjadi jargon. Jangan sekedar moto yang luar biasa, mungkin cakep. Tapi harus menjadi rema. I will survive in God. Yang pertama, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ini I will survive in God yang pertama. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ada ujian-ujian yang penderitaan Kristen. Sesungguhnya, ini lebih radikal lagi. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Sekalipun dicobai tapi cuma 10 hari. Ya berbicara metafora hanya sebagai batasan bahwa pencobaan itu hanya sementara, enggak selamanya. Hendaklah engkau, ini nasihat firman Tuhan, ini vitamin yang pertama. Vitamin untuk kita memiliki self-endurance. Yang pertama, firman Tuhan. Setia sampai mati. Setia kepada Allah, setia kepada Yesus, setia kepada firman Tuhan. Setia sampai mati. Jangan ditinggalkan, jangan pernah diselingkuhin. Jangan pernah diabaikan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Polikarpus adalah gembala sidang jemaat Smyrna. Dia diancam untuk meninggalkan imannya kepada Yesus. Tapi dia bersaksi sehingga dia dianiaya. Dan dia dimatikan, dibunuh. Karena apa? Selama dia mengikut Yesus, selama 80 tahun aku mengikut Yesus. Yesus tidak pernah mengecewakanku. Mengapa hanya untuk iming-iming ini saja aku meninggalkan Yesus? Dan dia dibunuh. Dia setia sampai mati. Mengapa hanya untuk iming-iming dunia kita rela meninggalkan Yesus? Kita jual, kita gadaikan Yesus kita. Mengapa hanya untuk kemewahan, kemegahan dunia kita rela meninggalkan Yesus, kita meninggalkan ibadah, kita meninggalkan pelayanan? Itukah yang dinamakan setia sampai mati? No. Belum mati aja udah gak setia. Boro-boro berbicara setia sampai mati. Tapi itu vitamin. Supaya self-endurance kita semakin hari semakin kuat gitu loh. Dan kita berhasil masuk Yerusalem baru menjadi mempelai perempuan Tuhan. Ya. Melakukan firman Tuhan. Militan saudara-saudara. Setia sampai mati. Itu yang pertama vitaminnya. Dan vitamin yang kedua adalah hidup di dalam doa dan dalam api pelayanan. Ini vitamin yang kedua. Hidup dalam doa, tenang, cool down, silence, dingin, cold, dingin. Tapi sekaligus panas. Dingin sekaligus panas. Ya itu yang Tuhan mau. Panas, ada api pelayanan yang berkobar-kobar. Ada api ibadah yang berkobar-kobar. Wahyu 3 ayat 15. Ilustrasi dari jemaat Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tapi sayang pekerjaan jemaat Laodikia gimana? Engkau tidak dingin, tidak cold. Padahal yang Tuhan mau engkau harus cold. Dan engkau tidak panas. Dan kata sambungnya dipakai dan. Bukan atau. Artinya apa? Tuhan mau kita dingin dan Tuhan juga mau kita panas. Jangan pilih atau. Enggak ada, enggak laku di hadapan Tuhan. Pilih apa kamu, dingin atau panas?
Atau enggak, dan. Kata sambungnya dan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Yang Tuhan mau engkau dingin dan panas. Dingin-dingin sekalian, panas-panas sekalian gitu loh. Jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku, Tuhan mual, Tuhan muak, dimuntahin. Nah, amin. Ini vitamin self endurance yang kedua. Dingin dan panas. Dingin hidup dalam doa, penyembahan. Panas apa? Juga hidup dalam pelayanan yang berkobar-kobar. Dua-duanya berjalan seiring sejalan. Doanya oke, luar biasa. Pelayanannya juga berkobar-kobar. Semangat yang berapi-api. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Puji Tuhan. Ya saudara, ini vitamin self endurance. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kalau kita sudah jauh daripada Allah, kalau kita sudah tidak memiliki daya tahan rohani, bahkan kita sudah menjauh dari kasih Allah, saat ini kita minta kepada Allah, Tuhan, kembalikanku pada saat itu. Saat dimana kau menemukan diriku dan aku begitu berapi-api dengan engkau. Dan kita mau memiliki daya tahan itu sekarang juga. Seringku melupakan, kita jujur di hadapan Allah. Saat di mana kau menemukan diriku berlumuran dosa dan noda, kau memelukku pada salib di Golgota. Ayat yang ketiga, seringku melupakan saat itu, ya Yesus. Bila ku harus menyangkali diriku, ku gagal sebab kami hidup dalam bingkai dosa, Tuhan. Kasih semula pada salib di Golgota, kembalikan kami, Tuhan. Kembalikanku, Tuhan, pada saat itu. Kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Kembalikanku, Tuhan. Kembalikanku, Tuhan, pada saat itu, ya Yesus.
kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua, ya Yesus. Kembalikan kami. Kami sering melupakan saat itu Tuhan. Kami sering melupakan saat Engkau mengasihi diri kami Tuhan. Lewat pengorbanan di atas kayu salib. Kami sering lupa Tuhan. Kami sering meninggalkan Engkau, seringkali menyelingkuhi Engkau Tuhan. Tatkala kami melihat persoalan-persoalan dunia begitu berat, kami meninggalkan Engkau. Kami lebih mencintai dunia Tuhan. Kami berkompromi dengan dunia dan kami kalah dengan dunia Tuhan. Namun Tuhan, kami berterima kasih saat pagi hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kejatuhan kami begitu dalam ketika kami meninggalkan Engkau. Kami sudah tidak memiliki daya tahan rohani ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, terima kasih. Supaya kami bertahan dalam daya tahan rohani kami. Kami tidak menjadi anomia, tapi kasih kami semakin menyala, agape kami semakin menyala Tuhan. Dan kami tetap satu DNA dengan Engkau, menjadi mempelai perempuan-Mu ya Yesus Kristus. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus kuatkan umat-Mu. Roh Kudus kuatkan sidang jemaat-Mu untuk kembali kepada kasih yang semula itu, agape itu Roh Kudus. Hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang mampu. Oleh sebab itu karya-Mu terus bekerjalah ya Roh Kudus di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku agape yang luar biasa. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saat ini saya akan membacakan warta jemaat, pengumuman bagi kita semua. Harap kita perhatikan dengan seksama. Yang pertama, minggu depan kita akan memasuki minggu pertama 1 Agustus 2021, merupakan ibadah perjamuan suci dan disertai dengan persembahan persepuluhan milik Tuhan. Ibadah Raya Pelita Emas secara online akan dimulai pukul 9 pagi secara premier. Untuk nomor rekening persembahan persepuluhan milik Tuhan akan ditampilkan di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Dan juga tadi di awal ibadah ini sudah ditampilkan juga, harap kita mencatat dengan benar ya. Yang kedua, akan diadakan ibadah pemberkatan nikah Saudara Ignatius David Yonatan dan Saudari Trivena Laura Angelica pada Minggu 1 Agustus pukul 8 pagi di GPT Peniel Gang Baru Bogor melalui live streaming. Ya, jadi pemberkatan dilakukan live streaming, yang datang ke gereja hanya terbatas saja. Tidak ada yang datang, hanya pelayan, mempelai dan keluarga saja. Kiranya sidang jemaat dapat mendoakan dan mengikuti secara live streaming. Undangan dibagikan melalui WhatsApp. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, demikian pengumuman, harap kita perhatikan. Tetap semangat, tetap melangkah dengan iman, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau menerima berkat Tuhan dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, haleluya, terima kasih. Agape itu sudah Engkau kembali curahkan buat kami. Dan kasih-Mu boleh kami rasakan hari ini. Ketika Engkau mengoreksi kami, kalau mungkin kami tidak memiliki daya tahan rohani atau daya tahan rohani kami semakin menipis, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami. Engkau kembali memberi kami vitamin supaya kami setia sampai mati, supaya kehidupan kami dingin dan juga sekaligus panas. Supaya kehidupan kami penuh di dalam doa sekaligus pelayanan kami meledak-ledak, berkobar-kobar. Terima kasih, itu vitamin yang sesungguhnya yang Engkau sudah berikan kepada kami pagi ini. Vitamin itu juga Tuhan yang kami mau gunakan pagi ini untuk kami berdoa bagi bangsa ini yang kami cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan belas kasihan-Mu kepada bangsa dan negara ini Tuhan, supaya semuanya terkendali di dalam genggaman-Mu ya Allah Tritunggal. Memegang pemerintahan TNI, Polri, semua lembaga-lembaga negara di Indonesia, Engkau urapi dan alaskan setiap pekerjaannya didasarkan oleh takut akan Engkau. Berkat-Mu melimpah buat semuanya, termasuk buat seluruh bangsa Indonesia, supaya bisa bahu-membahu mendatangkan kedamaian untuk bangsa dan negara ini. Bapa di dalam sorga, supaya kami tidak saling menyalahkan, saling menghujat, saling membenci, tapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, kami bisa saling membangun. Untuk sinode GPT Gereja Pantai Kosta Tabernakel, kami tetap berdoa supaya Engkau bekerja dan terus bekerja Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri, tapi kami mau berjalan dari dan bersama Sang Putra, yaitu mempelai pria sorga itu sendiri. Mengikat kami semua, seluruh anggota majelis besar, dalam kesatuan hati, pemikiran dan gerak, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Bagi jemaat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Bagi jemaat yang berulang tahun juga Engkau berkati dengan melimpah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar kita akan berpisah. Kita angkat hati dan tangan kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Kemanapun engkau akan melangkah, bawalah berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa di sorga. Kemanapun engkau akan bergerak dan apapun aktivitasmu, beraktivitaslah dengan membawa selalu kasih karunia dan damai sejahtera daripada Sang Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, selalu disertai, diikat oleh kuasa Roh Kudus Parakletos yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.